Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi bersama saya, Fadli Bakalkota, dengan NIM 333 723 004. Saya di sini dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Teknik, Prodi Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas UTS dari mata kuliah pemrograman sistem mobile atau lebih disingkatnya PSM biasanya. Lengkap mulai dari penjelasan soal, tampilan aplikasi, alur logika, hingga kode program dari yang saya buat. Oke, sebelum masuk ke video ini, eh, kita akan melihat tugas UTS yang diberikan oleh dosen saya. Let's go, check it out. Oke, teman-teman, tugas UTS ini berdasarkan file teks yang sudah saya tampilkan. Eh, yang diberikan oleh dosen saya berisi petunjuk seperti menggunakan Flutter untuk front end mobile dan juga menambahkan package HTTP, mengaktifkan permission internet di Android manifest.xml, melakukan request ke API HTTPS JSON placeholder type typecode.com. Selanjutnya menampilkan list post lalu berpindah ke halaman komentar berdasarkan post yang diklik. Selanjutnya itu saya disuruh untuk upload hasil codingannya ke GitHub dan YouTube sebagai dokumentasi. Dan di sini saya memilih untuk mengembangkan aplikasi ini menggunakan Android Studio dan Flutter SDK serta menjalankannya di emulator Android. Jadi di sini saya sudah membuka eh, Android Studio-nya dan juga saya juga sudah merun si kodenya, dan di sini tampilan yang sudah berjalannya. Di sini codingannya, ini tampilan berjalannya. Oke, saat aplikasi dibuka, pengguna pertama-tama akan masuk ke halaman login, yaitu di halaman pertama yang sudah saya buka ini. Di sini pengguna dapat mengisi email dan password sebagai simulasi login. By the way, di sini saya belum menambahkan backend atau eh, belum terhubung ke backendnya. Jadi di sini hanya simulasi aja atau hanya dummy saja. Sini bisa kita kalau misalkan mau login tuh pakai email. Cuma di sini kita sebagai demo aja, jadi admin 123 dan passwordnya juga admin 123. Oke, kita langsung pencet login aja. Nah, di sini setelah login, pengguna bakalan diarahkan ke halaman feed post atau di beranda. Halaman ini terinspirasi saya sendiri terinspirasi dari sosial-sosial media, desain dari sosial media yang lainnya, kayak Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lain. Sehingga saya buat tampilannya itu menarik dan juga lumayan interaktif. Biar nggak terkesan monoton juga. Walaupun di sini masih terkesan monoton karena saya juga masih eh, belajar gitu, teman-teman. Nah, setiap post ditampilkan dalam bentuk card ya, teman-teman. Seperti ini, dalam bentuk card. eh, yang isinya itu ada judul post, isi singkat, dan juga tombol like yang ketika teman-teman arahkan si kursor ini ke like itu bakalan ada lingkaran kayak gini. Itu menandakan kalian apakah akan mengklik icon tersebut. Jadi ketika kalian klik, like-nya akan bertambah. Dan di sini juga ada tombol share, teman-teman. Bisa ketika diklik itu akan muncul pop-up seperti ini. Dia akan ada di bawah. Karena ini simulasi, jadi saya tidak menambahkan share atau membagikan link. Sini teman-teman juga ada tombol komen yang bakalan ngebuka halaman detail dari si post tersebut. Jika pengguna menekan tombol komentar, maka akan diarahkan ke halaman detail post. Lalu di sana bisa melihat komentar pada post tersebut yang sudah saya bilang tadi. Nah, kita coba klik di sini.
Nah, di sini sudah masuk ke detail post, teman-teman. Semua data post ini dan komentarnya juga saya ambil langsung dari API JSON Placeholder yang gratis dan juga saya disarankan untuk memakai itu dari dosen saya sehingga aplikasinya bersifat dinamis dan juga real time ya teman-teman. Nah, eh, untuk struktur folder yang saya buat ini ada. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin eh, app mobile itu nggak usah peduliin di sini di Android atau iOS atau mana gitu. Nah, kalian cukup fokus di LibreOffice aja dan di sini saya menggunakan di main dartnya di sini ada dan juga page-page yang saya gunakan itu dimasukkan dalam folder page ya teman-teman. Dan jangan lupa ketika teman-teman mau mengkonekkan ke web, teman-teman tambahkan di sini HTTP-nya. Di sini saya sudah menambahkan HTTP 0.13.6 dan sini main dartnya ketika saya run ini saya sedang berada di main dartnya karena supaya memunculkan di halaman login ya teman-teman. Nah, selanjutnya eh, untuk si comment page ini ada di sini. Nanti kita akan lihat login page tadi udah saya lihat perlihatkan di awal dan post detail itu yang sekarang dan post list itu yang tadi teman-teman sebelum saya klik. Jadi simpelnya gini. Jadi di MindDart itu merupakan titik masuk utama aplikasi dan selanjutnya itu login page itu halaman login dummy dan selanjutnya post list page itu menampilkan daftar postingan dengan fitur like, comment, dan share. Dan selanjutnya post detail page itu menampilkan detail dari post yang diklik dan juga menampilkan eh, suatu tombol untuk melihat komentar. Dan selanjutnya di comment page itu menampilkan komentar dari post secara dinamis. Semua halaman ini saling terhubung teman-teman menggunakan navigator bawaan Flutter. Kalau teman-teman nggak tahu, navigator pembawaan Flutter tuh kayak gini teman-teman. Ada di paling bawah biasa ya. Sorry, bentar. Jadi nanti dia bakalan eh, ketika dia diklik nanti bakalan masuk ke misalkan di sini post list page. Nanti dia bakal masuknya ke sini post detail page. Post detail. Kita lanjut teman-teman. Di file ini di file post list page saya membuat kelas post yang menampung data ID, title, dan body dari API di sini ya teman-teman. Yang diambil dari data fat post yang mengambil API HTTPS JSON placeholder. Sini, teman-teman. Nah, jadi menggunakan package HTTP. Setiap data post kemudian ditampilkan dalam bentuk card menggunakan list view builder dan juga fitur like disimulasikan menggunakan map untuk menghitung beberapa kali user menekan tombol. Tombol komen mengarahkan ke halaman post detail page dan dari sana ada tombol untuk melihat komentar dan juga komentar sendiri diambil dengan parameter post ID agar hanya menampilkan komentar yang sesuai. Semua pengambilan data menggunakan fitur fitur builder agar si asinkron dan loadingnya itu lumayan halus teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja ke komennya. Kita bisa melihat komen. Nah, di sini komen-komen dari post tersebut akan muncul di sini teman-teman. Nah, untuk pengujian dan hasil dari aplikasi yang saya buat, aplikasi ini berhasil dijalankan di emulator Android melalui Android Studio. Semua halaman berjalan lancar, mulai dari login,
Dispos, detail post, hingga komentar. Fungsi-fungsi interaktif juga berjalan lumayan baik meskipun bersifat simulasi. Untuk dokumentasi sendiri, source code saya upload ke GitHub dengan struktur yang lumayan rapi. Link repository dapat ditemukan di deskripsi video ini. Dan juga video ini juga saya upload sebagai bagian dari tugas UTS saya. Oke, demikian penjelasan saya untuk UTS, pemrograman sistem mobile. Aplikasi ini menjadi pembelajaran berharga bagi saya pribadi karena saya juga pemula dan saya baru mendalami di bagian eh, mobile app atau sistem mobile karena sebelumnya saya sama sekali belum pernah menyentuh Flutter atau menggunakan Flutter. Saya jadi lebih paham eh, bagaimana cara memanfaatkan API, membangun tampilan multi-page, serta membuat aplikasi yang berjalan di rumah laptop. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Terima kasih juga kepada dosen dan teman-teman semua. Semoga aplikasi ini mencerminkan pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari. Akhirul kalam, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.